Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Cak Herman menceritakan tentang seri perjalanan kehidupan. Di bagian ini adalah awal saya mendetailkan mulai dari um, kelahiran. Baik, tentu sebagai umat Islam saya percaya bahwasanya sebelum alam dunia ini ada alam azali. Tidak mungkin saya menceritakan tentang alam azali karena tidak ada consciousness atau memori kita barangkali ya yang ada. Adapun start kita atau mulainya adalah pada kelahiran kita. Saya dilahirkan di Dusun Ngepung, sekali lagi Curamojo, Pungging, Mojokerto, pada secara tertanggal akta kelahiran adalah tanggal 1 Juni 1989. Tetapi jika saya melihat pasaran Jawa, saya tidak sebutkan pasarannya, tapi harinya hari Selasa, begitulah. Itu saya teliti, ternyata yang lebih mendekati itu adalah tanggal 23 Mei 1989. Kenapa ada kesalahan penulisan? Bisa jadi karena pelaporan pada saat itu kurang baik di pihak pedesaan ya, di pihak desa, di bagian pencatatan sipilnya tidak serapi di masa modern sekarang. Juga karena saat lahir itu saya tidak punya akta kelahiran. Akta kelahiran baru dibuat saat saya usia sekitar 8 atau 9 tahun di kelas 2 atau kelas 3. Saat itu bapak ibu saya masih ingat menukarkan kasur kapuk buatan tangan bapak ibu saya sendiri dengan akta kelahiran. Pemirsa sekalian, para pendengar, nah jadi bisa dilihat untuk membuat akta kelahiran pun keluarga saya kesulitan saat itu. Lahir di desa, di rumah, di belakang rumah nenek saya. Bapak saya saat menikah dengan ibu membuat rumah di belakang rumah, di bawah rimbunan bambu, atau bahasa Jawanya itu barongan. Kalau bahasa Jawa Mojokertoan ya. Kalau bahasa Bojonegoro itu greng biasanya menyebutnya. Bapak saya berasal dari Mojokerto, Cak Bagong biasa dipanggil. Ibu saya berasal dari Bojonegoro, Yuse biasa dipanggil ya. Sulasih nama lengkap beliau. Saya lahir biasa normal, dibantu dukun beranak, bukan dibantu bidan. Saat itu menurut bapak ibu saya masih belum ada bidan yang membantu di desa. Jadi saat itu lumrah orang melahirkan dibantu oleh dukun beranak. Dukun beranak itu bukan seperti dukun yang adik atau kakak sekalian pikirkan, tapi dukun beranak itu adalah dukun itu dalam hal ini bukan orang yang campi-campi, bukan, tapi orang yang membantu menyelesaikan masalah, itu disebut dukun. Lahir biasa di keluarga yang biasa, sederhana, keluarga petani. Bapak ibu biasa membuat kasur kapuk sebagai tambahan. Terus ya biasa saat itu kondisi sedemikian lumrah di kalangan kami di petani di desa Curamojo. Bukan hal yang kami menyatakan diri orang miskin atau apa, tidak. Sekitar kami juga sama saja. Bapak bekerja sebelum bertemu dengan ibu. Bapak sudah mulai bekerja di pabrik, tapi saat menikah dan memiliki anak, bapak keluar dari pabrik, ibu pun demikian, maka kerja di desa, serabutan apa adanya. Seingat saya sampai saya cukup besar itu bapak ibu saya itu menjadi petani sampai saya kelas 2 atau kelas 3 SD. Lahir biasa, sekali lagi, besar biasa, yang tidak biasa adalah keadaan ekonomi. Ya Allah kehendaki ketika saya lahir, ekonomi bapak ibu saya terpuruk. Saat itu kambing-kambing kurus dan sebagian mati, terus dijual untuk digunakan sebagai tambahan uang membeli susu untuk saya. Menurut penuturan ibu saya tidak bisa 100% mempercayai, tapi menurut penuturan ibu saya dan dari beberapa kesaksian orang-orang sekitar, memang
saat saya hamil itu, saat ibu saya hamil saya ya, itu ibu menjalani 11 bulan masa kehamilan. Memang lebih panjang dibandingkan dengan orang normal. Saya tidak tahu mengapa sedemikian. Yang jelas itu saya diberikan waktu tambahan ketika berada di dalam kandungan ibu. Sejak di dalam kandungan pun menurut penuturan ibu, itu ibu tidak memiliki banyak uang, bapak tidak menghasilkan juga, secara pekerjaan kurang mumpuni, kurang mapan. Ibu banyak menghabiskan waktu, terutama di masa-masa akhir kehamilan, dengan tadarus di musola sekitar, karena saat itu Ramadan. Nah, lazimnya di desa-desa saat Ramadan itu tadarus. Nah, ibu saya menghabiskan banyak waktu itu tadarus, karena juga meskipun sebagian tidak puasa ya karena hamil sudah besar. Itu tidak punya makanan di rumah, jadi daripada di rumah mending di musola tadarus. Itu penuturan ibu saya. Lahir sebagai anak yang kedua, saya tidak terlalu spesial tentunya ya di keluarga, sudah biasa, tidak ada yang gegap gempita menunggu kelahiran putra dan sebagainya, biasa saja. Saya kecil besar, TK saya saya mulai masuk TK itu usia 4 tahun pas. 4 tahun saya termasuk yang paling kecil di antara teman-teman saya sekelas. 4 tahun saya masuk TK. Memori yang saya ingat itu saat TK, ibu bapak itu nggak pernah mengantarkan. Sesekali barangkali ibu mengantarkan untuk beli makanan sebelum berangkat masuk ke dalam kelas. Sehabis sekolah di desa itu aman, tidak ada banyak masalah, tidak ada gangguan-gangguan, tetangga-tetangga juga saudara sendiri. Maka pulang sekolah pun nggak ada yang menjemput. Saya ingat sekali setiap pulang sekolah saya selalu memanjat pintu rumah untuk saya gunakan membuka kunci. Kunci rumah kami dulu itu tidak menggunakan kunci pada lazimnya yang pakai besi begitu, tetapi hanya pakai bambu di bagian atas rumah yang diputer saja gitu. Itu adalah pengunci rumah kami. Saya selalu ingat manjat pintu rumah berwarna biru. Saya panjat sejak saya TK hingga saya besar SD. TK seperti biasa, tidak ada yang spesial, biasa saja. Pulang sekolah main ke sungai dengan kawan saya yang bernama Haryanto yang sudah almarhum. Hari ini sejak kecil sudah dengan saya, sejak masih belum sekolah pun dengan saya, selalu kemana-mana dengan saya, mencari makanan, mencari buah-buahan, tetangga-tetangga gitu. Memori yang saya ingat itu selalu bersama dengan dia. Cari buah-buahan biasanya di belakang rumahnya Mbah Tun namanya, atau Nyai Tun kami manggilnya, atau Nyikja atau Mbah Ja. Kami mencari buah-buahan biasanya seperti jambu, terus pepaya, kami panjat, itulah jajanan kami. Kalau untuk uang saku kami terus terang tidak diberi banyak oleh orang tua, maka jika ingin sesuatu paling ya mencari makanan-makanan di belakang-belakang rumah seperti itu. Yang lain yang saya ingat, memori saya waktu kecil itu selalu saya menantikan namanya kenduren bubur. Kenduren bubur itu adat Jawa, itu setiap kelahiran itu diperingati dengan cara bersyukur kepada Allah. Mengundang anak-anak kecil itu dibuatkan bubur. Buburnya dari menir namanya. Menir itu adalah sisa-sisa beras yang kecil-kecil itu. Nah itu digunakan, digodok sampai menjadi bubur. Ada yang dikasih pandan, ada yang dikasih berbagai jenis gitu lah. Pewarna-pewarna natural ya, dari daun dan sebagainya. Nah itu ditaruh di takir. Takir itu adalah daun pisang yang dibentuk sedemikian rupa sehingga seperti model kayak kapal kecil gitu. Nah di situ tiap anak dikasih satu takir namanya. Di takir itu di sampingnya biasanya dikasih snack-snack yang beli di toko. Nah biasanya saya selalu ingat, saya menantikan,
orang-orang yang hendak membancai atau memperingati hari lahir ya, bukan tanggal lahir, hari lahir menurut pasaran Jawa. Jadi misalkan lahirnya Senin Pon, maka Senin Pon itu diperingati dengan cara membuat bubur. Nah, mengundang anak kecil-kecil mungkin sekitar 5 sampai 10 barangkali ya. Tergantung dari anak-anak kecil. Nah, biasanya saya sama Hari ini jika ada orang yang habis beli snack gitu, oh ini berarti mau benturan bubur. Nah, saya masih ingat Hari sama saya selalu bermain di sekitar rumah itu untuk menunggu dipanggil, disuruh manggilkan anak-anak yang lain. Nah, itu memori yang sangat saya ingat. Selain memori itu, memori kecil waktu itu yang saya ingat juga di kelahiran bayi di sekitar rumah. Biasanya saat lahirnya bayi itu diperingati dengan barian namanya. Barian itu memperingati mensyukuri lahirnya bayi dengan cara buatkan makanan, dan juga ada yang paling seru ini. Itu uang koin, zaman itu uang koin itu mahal ya. Itu dilempar-lemparkan oleh yang punya hajat. Jadi ibunya atau mbahnya begitu. Di uang koin itu dilemparkan ke atas semacam kayak kita sedang bahagia sekali begitu. Nah, kami anak kecil-kecil itu siap-siap untuk mengambil uang yang berceceran itu tadi. Kadang sebagian dari kami membawa topi agar uangnya itu masuk ke dalam topi. Tapi yang paling seru itu bersama-sama mengambil uang koin yang berceceran dengan teman-teman, jadi royoan begitu ya. Jadi berebut untuk mengambil uang koin itu. Itu memori kecil saya. Untuk memori kecil saya dengan ibu bapak, itu bapak adalah orang yang sangat keras. Bapak saya sangat bukan disiplin ya, lebih ke keras yang kerasnya itu keras yang tidak diperlukan sebenarnya. Seringkali memukul, seringkali memakai kayu digunakan untuk menghajar anak-anaknya, saya dan kakak saya. Jadi saya sangat takut sama bapak. Tapi saya punya memori satu yang saya ingat, itu bapak saya baik. Menurut saya gitu. Nah, itu sepatu saya dari kecil itu nggak pernah beli. Selalu diambilkan dari rumah-rumah orang Cina yang mana bapak saya bekerja di dalamnya. Setelah bekerja sebagai tukang, misalkan sebagai tukang batu, sebagai tukang bangunan. Nah, itu sebelum pulang bapak saya dikasih sepatu, dikasih seragam, sisa-sisa dari putra-putri dari orang Chinese ini atau orang Tiongkok yang tinggal misalkan di Sidoarjo, di Mojosari, di Krian, di Surabaya. Nah, biasa bapak saya kerja seperti itu. Sepatu-sepatu saya dari situ. Nah, singkat kata, sepatu saya waktu itu rusak parah karena sepatu sisa ya. Nah, itu bapak mengajak untuk beli ke Mojosari. Saya masih ingat dibonceng dengan sepeda. Karena tidak mampu membeli, bapak saya menggunakan biji-bijinya kapuk randu. Diingat ya, tadi bapak saya punya pekerjaan pembuat kasur. Nah, itu kasur itu dari kapuk. Kapuk itu sejenis kayak kapas ya, yang punya pohon, yang ada pohonnya gitu. Nah, itu di dalamnya itu kan ada, ketika kita kupas itu ada kapuknya, itu di dalamnya ada biji-bijinya. Konon katanya biji-biji ini bisa dipakai untuk minyak. Entah minyaknya sampai sekarang saya tidak pernah mencari tahu, tapi kabarnya konon katanya digunakan untuk minyaknya genteng, atau sebagian katanya juga untuk minyak goreng katanya, tapi saya tidak tertarik. Singkat kata, bapak saya membawa saya, ditaruh di atas sak yang berisi isi dari kapuk randu. Ya, nah itu dibawa saya di atas itu, naik sepeda tua, sepeda lama ya. Saya masih ingat memori itu. Nah, itu diajak bapak saya ke Mojosari untuk beli sepatu. Itu saat saya TK. Itu masa kecil saya saat TK. Nah, masuk ke waktu SD, saya kira saya persingkat ya, ada sekitar 7 menit untuk atau 3 menit mungkin ya, biar kita pas 20 menitan. Saat SD, naik ke SD, saya dulu masih ingat selalu teman-teman itu takut sama guru yang namanya Bu Tuti. Nanti kalau kamu nakal dipukul sama Bu Tuti dengan menggunakan penggaris yang lebar. Kalimatnya teman-teman selalu begitu. Saya terus terang saya tidak terlalu takut, saya orangnya biasa saja. Sejak kecil itu saya sudah punya
pemikiran yang menurut saya lebih maju dari kawan-kawan secara umum. Saya suka mengajari kawan-kawan sekitar, di mereka yang tidak terlalu bagus akademisnya, saya ajari sejak saya kecil, sejak saya TK, sejak saya SD kelas 1. Waktu saya TK itu saya masih ingat saya menabung. Nah ini yang menabung ini, saya sejak TK itu sudah mulai menabung. Tidak ada yang menyuruh saya, tidak ada yang ngajari. Ibu bapak saya sampai detik ini pun tidak punya konsep menabung. Tabungannya selalu hampir nol. Hampir nol ya, selalu. Saya sejak TK itu entah kenapa saya punya pikiran sendiri untuk nabung. Nah, waktu pertama saya nabung itu saya gunakan untuk membeli hasilnya, untuk membeli buku tulis dan pensil, alat-alat tulisnya untuk digunakan sekolah SD. Saya masih ingat tahun itu berarti saya sekolah SD, berarti sekitar 96 atau 95 berarti ya, 95. Waktu itu saya beli buku, sampulnya itu Nike Ardila. Sebelum Nike Ardila meninggal kalau nggak salah, atau menjelang itu atau pas saat itu. Saat itu saya ingat buku saya gambarnya Nike Ardila, hampir semuanya. SD saya biasa, nggak ada yang spesial juga. Ranking juga biasa, sering kalah. Ranking 2, ranking 3. Sesekali ranking 1 pas waktu saya SD kelas 6. Sering saya ikut lomba, tapi lebih sering gagal daripada juara. Juara saya yang saya masih ingat itu malah juara ngaji, juara tadarus, itu yang saya masih ingat. Selain itu saya sering kalah. Tetapi yang paling bagus, bapak ibu saya tidak pernah menyuruh saya untuk memenangkan perlombaan. Yang penting ikut saja, itu sudah senang bapak ibu saya. Kalau untuk juara kelas, bapak ibu saya hampir tidak pernah memberikan hadiah. Kalau saya juara kelas atau ranking 1, ranking 2, ranking 3 tidak pernah diberikan hadiah. Sekali saya ingat dibelikan bapak saya itu hadiah karena saya ranking 1, itu berupa alat lukis dicat air waktu itu seingat saya. Memori saya yang terakhir, bukan yang terakhir ya, di bagian SD yang lainnya itu, saya sejak SD itu sudah memperbaiki alat-alat rusak, alat-alat elektronik di rumah yang rusak. Itu seringkali saya yang perbaiki. Misalkan waktu itu ibu saya mulai kerja di pabrik dan ibu membeli Magicom. Ibu mulai kerja di pabrik ketika saya SD kelas 3, menjelang kelas 3. Nah, itu ibu membeli Magicomnya rusak, tidak ada tempat untuk servis Magicom. Ibu saya nyuruh saya untuk servis Magicom. Saya nggak tahu gimana ibu saya kok nyuruh saya. Saya ada satu sedikit yang saya lupa. Waktu ibu saya daftar kerja di perusahaan, ibu saya tidak punya kemampuan untuk menulis surat lamaran. Jadi ibu saya itu pada saat kerja, melamar pekerjaan itu, saya kelas 2 SD, yang disuruh untuk menulis surat lamaran itu ya saya. Kelas 2 SD menulis surat lamaran kerja, saya masih ingat. Dan saya disuruh ibu saya, selalu saya ikut. Saya nggak pernah membantah, ya udah ikut saja. Selain itu untuk main, saya biasa main bola, seperti anak-anak desa pada umumnya main bola plastik itu. Beli harga berapa, saya selalu ingat main bola dengan hari. Sekali lagi saya selalu kemana-mana sama hari. Main bola kesana kemari, ya nantangin anak tetangga desa dan seterusnya kayak gitu-gitu. Nah itu sampai saya mungkin kelas 5 barangkali ya. Kelas 6 saya udah mulai mempersiapkan untuk ujian. Nah, saat kelas 6 saya khitan, habis khitan itu saya sakit-sakitan. Kena tipes. Jadi setiap ini sakit, setiap sedikit sakit. Tapi waktu itu saya mampu menyelesaikan ujian nasional menjadi nomor 1 sesekolahan. Jadi nilai saya nomor 1 di desa Curahmojo, SDN Curahmojo. Meskipun saya kondisi sakit-sakitan. Itu memori saya. Dan pada saat kelas 6 saya pertama kali memberikan kursus, semacam kayak kursus bimbingan belajar untuk adik-adik di bawah saya. Waktu itu yang datang pertama kali namanya Faris sama Yuyus. Mungkin Faris sama Yuyus sudah pada nikah, sudah punya anak sekarang ya. Itu waktu itu saya kelas 6 SD, Yuyus ini kelas 2 atau kelas 1 SD. Itu saya pertama kali ngajar mereka. Dari situ akan berlanjut dan ngajar anak-anak di desa inilah salah satu yang mengubah jalan hidup saya, tentu ya dengan izin Allah. Itu salah satunya adalah mengajari anak-anak sejak kecil.
Saya terbiasa mengajari anak-anak sejak kecil, jadi saya tahu bagaimana seluk-beluk untuk menjadi seorang pengajar. Dan itulah yang menarik diri saya untuk membahas tentang pendidikan, mempelajari diri saya sendiri, mengetahui siapa diri saya, dan mencari mana yang kira-kira saya bisa kembangkan untuk kehidupan saya. Dengan tidak meninggalkan identitas saya sebagai orang desa, saya salah satunya menurut saya yang harus dibahas adalah di bagian ngajari anak-anak ini. Nanti akan saya lanjutkan di bagian ini, karena ini hanya sedikit saat saya SD kelas 6, tidak terlalu banyak. Lebih banyak ketika saya SMP dan ketika saya SMK. Baik itu masa saya TK dan masa saya SD. Barangkali nanti akan ada tambahan, akan saya sisipkan di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di video selanjutnya. Salam pendidikan.